Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham ya teman-temannya seperti biasa. Karena hari ini libur ya, kemarin saya nggak buat video, jadi saya buat videonya hari ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Disclaimer ya teman-teman, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk di analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks ya. Indeks kemarin turun tipis teman-teman ya, 0,04% ke level 6655 teman-teman ya. Indeks masih konsolidasi di area resisten ya, seperti yang kita pernah bahas teman-teman ya. Jadi indeks menurut saya masih oke ya, masih oke teman-teman, masih oke. Dan kemarin pun masih terjadi net foreign buy walaupun tipis ya. Dan top net foreign-nya yang kemarin di saham BBRI teman-teman ya, dan asing terlihat melakukan take profit di saham BBCA. Dan juga yang menarik adalah saham-saham batubara juga masuk di jajaran top foreign buy teman-teman. Jadi menurut saya sih masih cukup menarik ya, indeks masih cukup menarik. Kalaupun indeks turun ke sini dulu ya, ke 6500-an sampai ke ini ya, ke support ini 6446-an, indeks masih oke ya, masih belum patah tren kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, kalau nantinya indeks dibawa turun ke sini, maka itu jadi kesempatan buat kita teman-teman ya untuk buy saham-saham yang masih bagus. Oke ya, itu saja untuk indeks teman-teman. Indeks menurut saya masih baik-baik saja, masih oke teman-teman ya, masih oke. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham IMJS. Untuk saham IMJS ini kemarin mengalami kenaikan 0,44% teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sisi chart ya, ini IMJS terlihat membuat base teman-teman ya, membuat sebuah base di arah bawah ini teman-teman ya, dimana nanti teman-teman bisa manfaatkan ya jika base ini memang mampu di breakout ke atas teman-teman ya. Jika 480 nanti mampu di breakout oleh IMJS, teman-teman boleh ikutan buy ya untuk IMJS ini teman-teman. Dari segi volume turunnya, konsolidasinya ini ya nggak terlalu signifikan teman-teman ya. Jadi masih bisa diperhatikan teman-teman ya, jika nanti IMJS ini memang mampu break dari 480. Kalau memang nantinya breakdown ya dari supportnya ini ya, jangan dibeli teman-teman ya, jangan juga beli di harga sekarang. Lebih baik kita tunggu dia breakout kalau menurut saya teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk IMJS. Kemudian saham berikutnya adalah saham MSP atau saham Sampurna ya, saham rokok saham Sampurna. Saham ini juga udah beberapa kali kita bahas teman-teman, kita pernah sarankan baik ketika MSP ini mampu break dari downtrend line-nya ini. Dan di sini ada pattern lanjutan double bottom, dan sekarang posisinya masih konsolidasi di harga atas teman-teman ya. Target dari double bottom ini sendiri sudah terpenuhi teman-teman ya. Kita hapus dulu. Sekarang kondisinya masih konsolidasi di daerah atas teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sudah buy di bawah, teman-teman bisa set stop loss jika nantinya HMSP ini breakdown dari 1095 teman-teman ya. Jika nanti ini mampu di breakdown, kasih beberapa 2-3 tick ya di bawah 1095, teman-teman bisa set trailing stopnya di sana. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya, buat entry saham HMSP, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1095, beberapa tick di bawah 1095. Dari segi volume konsolidasinya yang tidak begitu signifikan ya, ini menurut saya masih oke ya. Dan ini kan masuk ke sektor consumer ya, consumer goods teman-teman ya. HMSP ini masuk ke saham
sektor consumer. Kalau kita lihat IDX consumer ya, IDX non cyclical ya, IDX non cyclical ya. Ini menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat dari chart IDX non cyclical apa sih non cyclical ya? Di sini ada INDF, ada ACBP juga ya. Dan ada saham-saham rokok lain seperti Gudang Garam dan masih banyak lagi ya. Kalau kita lihat dari segi chartnya ini oke teman-teman, dia sudah breakdown sudah breakout resisten ya, sudah breakout resisten, kemudian juga channel ini mengalami retest ke bawah teman-teman. Jadi consumer goods menurut saya seperti view saya minggu lalu teman-teman ya, consumer goods masih oke ya, teman-teman masih bisa perhatikan baik ICBP, INDF, salah satu ini HNSP ini ya, Mayora juga masih chartnya masih oke teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi chart indeks non cyclicalnya pun masih sangat menarik ya teman-teman, jadi masih oke lah. Oke, itu saja untuk saham HMSP. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBKP. Sorry teman-teman ya, kondisi saya agak kurang menarik. Oke, kita ini BBKP teman-teman ya, chart BBKP sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya. Kita sarankan buy jika memang ini nantinya mampu di breakout. Downtrend minornya ini jika mampu di breakout maka teman-teman bisa ikutan buy ya. Nah sekarang ini belum mampu di breakout teman-teman ya, terlihat di sini masih tertahan di resisten ya. Di downtrend line minor ini masih tertahan, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan BBKP bisa manfaatkan jika nantinya memang ini mampu di breakout 456 nya ini, jika nanti mampu di breakout ke atas maka ada potensi BBKP ini akan ke sekitar 500 ya, 500 menguji MA 200 nya baru ke sini ke sekitar 530 ya, 530 sampai 540. Jadi buat teman-teman yang belum buy BBKP bisa manfaatkan nanti buy on breakout. Nah buat teman-teman yang udah cicil di sini kan saya sarankan buat teman-teman yang invest bisa cicil ya, karena ini sudah di demand areanya. Nah buat teman-teman yang trading ya, yang trading bisa manfaatkan ini buy jika nanti ini mampu di breakout 456 ini mampu di breakout oleh BBKP. Oke ya, itu saja untuk saham BBKP. Kemudian yang berikutnya adalah saham PTPP. Ini salah satu saham konstruksi, salah satu stock pick kita teman-teman ya. Nah kita udah ke target 20% dan udah jauh teman-teman ya, udah jauh lebih target. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian posisi sekarang untuk posisi sekarang untuk PTPP sekarang sedang konsolidasi di area resisten teman-teman ya, sedang konsolidasi di area resisten. Teman-teman bisa set stop loss ya, set stop loss jika nantinya PTPP ini breakdown dari MA 200 ya teman-teman ya, di sekitaran 1280. Jika ini ya MA 200 ini dijebol nanti oleh PTPP, maka teman-teman bisa set trailing stop di sana. Buat teman-teman yang ikut dari bawah ya, dari sini ya, bisa apa namanya, bisa pakai trailing stopnya di sini. Nah buat teman-teman yang baru mau entry ya, ini terlihat adanya sedikit pelemahan tren teman-teman ya, ada yang terlihat pelemahan tren di mana di sini masih belum mampu breakout dari resisten. Nah jika nantinya PTPP ini mampu breakout dari 1400 teman-teman, di sana bisa manfaatkan untuk buy. Atau kalau memang nantinya PTPP ini mantul di MA 200 nya ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulatif buy ya untuk PTPP. Menurut saya sih ini masih oke, masih trennya masih uptrend ya, tren minornya masih uptrend. Jadi masih layak untuk di hold buat teman-teman yang udah buy dari bawah. Oke ya, itu saja untuk saham PTPP. Kemudian yang berikutnya adalah saham SIMP. Nah, saling informasi juga menarik teman-teman. Ini menurut saya masih oke, masih menarik teman-temannya. Ini dari segi price volume ini oke teman-teman ya. Dia membuat base double bottom ya.
double bottom, kemudian di breakout dengan volume, kemudian sekarang posisinya masih konsolidasi. Nah, konsolidasi ini terlihat volumenya nggak begitu signifikan ya teman-teman ya. Ini terlihat sama dengan ini teman-teman ya, sama dengan sebelumnya. Di sini dia membentuk pola inverted head and shoulders, kemudian pas di breakout dengan volume, retest sebentar, kemudian di sini konsolidasi, kemudian kembali menuju ke kenaikannya. Di sini polanya sama teman-teman ya, polanya sama. Di sini inverted head and shoulders, di sini double bottom, double bottom, kemudian ya nanti masih ada peluang ini SIEPE ini setidaknya sekitaran sini ya, 590 sampai 580-an. Jadi masih layak untuk di hold buat teman-teman yang udah buy dari bawah. Nah, misalnya buat teman-teman yang belum buy, yang masih tertarik dengan SIMP untuk trading, teman-teman bisa manfaatkan nantinya jika SIMP ini mampu break dari 510. Jika nantinya SIMP ini mampu break dari 510, atau bisa teman-teman manfaatkan cicil-cicil dari sekarang, kemudian nanti sisanya teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout ya untuk SIMP ini. Menurut saya sih masih sangat menarik ya, dari segi volume pun masih oke untuk SIMP ini teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada saham Adaro. Nah, saya juga masih sangat tertarik ya untuk saham-saham batubara ini teman-teman ya. Saham batubara saya masih hold. Indi teman-teman, Indi saya masih hold. Saham batubara menurut saya masih oke, setidaknya sampai awal Januari lah ya. Setidaknya sampai awal Januari saham-saham batubara menurut saya masih sangat menarik, walaupun dari harga batubara terlihat mengalami penurunan, tapi itu masih di atas 200, itu masih harganya masih tinggi banget teman-teman ya. Masih tinggi banget, jadi masih oke. Dan pada hari kemarin pun saham-saham batubara kembali diakumulasi oleh asing teman-teman ya. Salah satunya ini Adaro, kemudian ITMG, kemudian Indi. Jadi menurut saya masih sangat menarik ya teman-teman ya. Di sini setelah Adaro break resisten sebelumnya, di sini terlihat dia konsolidasi membentuk pola yang namanya pennant teman-teman ya. Kita bisa tarik garis di sini, kemudian tarik garis lagi di sini. Nah, di sini terlihat membentuk pola yang namanya bullish pennant untuk Adaro ini. Jadi jika nantinya pennant ini mampu di breakout ya, 1900 ya. 1900 ini mampu di breakout oleh Adaro, maka dia membuka peluang kenaikan setidaknya hingga ke sekitaran 2200. Jadi menurut saya sih masih sangat menarik ya untuk saham Adaro ini teman-teman. Jadi masih bisa perhatikan, masih boleh di hold buat teman-teman yang udah bayar di bawah. Buat teman-teman yang baru mau entry bisa manfaatkan nantinya jika memang Adaro ini mampu break dari 1900. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena kalau suara saya agak cengengesan karena lagi kurang enak badan teman-teman ya. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.